Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Priyadi AP. Kali ini saya akan menunboxing dan mereview sedikit sebuah exhaust fan atau kipas angin hisap dari produknya Mas Pion, tipenya MP300 NEC. Di sini Mas Pion ini memiliki tegangan AC 220 volt, 50 Hz, frekuensinya standar rumahan, dayanya 45 watt. Untuk blade-nya ukuran kipasnya itu 12 in atau 30 cm. Dan untuk dimensinya ini 440 x 215 x 465 mm. Oke. Dan exhaust fan ini banyak juga ya keunggulannya, bisa dilihat sendiri. Oke, kita langsung unboxing aja. Di sini saya membeli exhaust fan ini pada salah satu toko online karena menurut saya exhaust fan ini sangat penting, cukup berguna juga untuk ruangan yang terasa panas, kurang sejuk. Ini solusinya bagi saya ini sangat rekomendasi. Untuk Mas Pion ini banyak tipenya. Kali ini saya membelinya ukuran 12 in. Disesuaikan saja dengan kebutuhan kawan-kawan masing-masing di rumah. Untuk packingnya itu sangat rapi ya kawan-kawan, sangat disesuaikan dengan keadaan pada saat pengiriman. Di sini terdapat 3 buah kertas, ada perhatian untuk bagian pengirimannya. Di sini ada kertas garansi dan kertas panduan petunjuk penggunaan. Di sini saya akan baca-baca sedikit tentang petunjuk penggunaannya, karena menurut saya buku penggunaan itu lebih rekomen juga untuk dibaca, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Di sini ada, saya pilihnya MP300 NEC. Di kertas ini banyak dijelaskan petunjuk keselamatan, ada nama-nama bagian dan cara pemasangan, cara menjalankan, dan cara pemberian untuk pelumasnya itu. Untuk spesifikasinya, tipe MP300 NEC ini memiliki tegangan 220 volt, 50 Hz, frekuensinya standar rumahan, dan ukuran kipasnya itu 300 mm atau 30 cm. Untuk dayanya ini sebesar 45 watt, cukup kecil juga. Di sini kipas Mas Pion ini memiliki 2 fungsi, yaitu dia bisa menghembuskan udara dari dalam keluar dan begitupun sebaliknya. Kita coba bongkar dulu semuanya, kita review, kita cek bagian-bagiannya. Oke. Exhaust fan ini memiliki berat sekitar 5 kg, dan untuk bagian depan bodinya itu plastik ya, atau plastik ABS, memiliki daya tahan cukup tinggi. Dan untuk bagian belakangnya, kisi-kisi bodinya terbuat dari steel sheet atau logam lembaran, sehingga akan lebih awet, tahan karat juga. Adapun petunjuk cara menjalankannya, di sini ada stiker untuk cara penggunaannya. Kita coba ditarik tali tarikan pertama itu kisi-kisi akan terbuka, kipas pun berputar.
menghisap udara kotor dari dalam dan dihembuskan keluar. Tarikan kedua itu kipas berputar sebaliknya, menghembuskan udara dari luar ke dalam ruangan. Tarikan ketiga kipas akan mati dan kisi-kisi pun akan menutup kembali. Oke, kita coba hidupkan kipasnya ini. Untuk panjang kabel steker ini kurang lebih 1,5 meter, cukup panjang juga. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah stop kontak. Kita coba. Di sini ada tuasnya, kita coba tarik. Tarikan pertama itu kipas berputar menghisap udara kotor dari dalam menuju luar ruangan. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah tisu untuk ngetes kemampuan daya hisapnya ini. Kita ambil tisu. Oke, daya hisapnya cukup kuat ya kawan-kawan. Kita tarik sekali lagi. Kipas akan berputar sebaliknya, dia akan menghisap udara dari luar menuju ke dalam. Di sini hembusannya ini cukup kuat ya kawan-kawan, bisa lihat sendiri tisu ini sampai terhembus. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah aplikasi dari Play Store untuk mengetahui tingkat kebisingan dari kipas ini. Kita coba tarikan pertama, hisap dari dalam keluar. Kita coba dekatkan. Dan bisa lihat sendiri kawan-kawan hasilnya. Kita coba bagian tarikan kedua, saya reset kembali, kita coba dekatkan, dan untuk hasilnya bisa kalian nilai sendiri ya. Menurut saya untuk bagian tarikan pertama sama tarikan kedua itu hembusan anginnya cukup kuat, sama-sama kuat. Selanjutnya saya akan coba membuka cover depannya ini. Untuk membuka kipasnya ini terdapat mur pengunci. Untuk membukanya menggunakan kunci 12. Di sini ada stekernya, sambungan-sambungannya dan kapasitor, dan sebuah switch tuas tariknya. Untuk membersihkan cover depannya ini cukup dilap dengan kain dan air, keringkan kembali. Untuk pemasangan ini sangat mudah, tinggal menyangkutkan bagian atas pada bodi, kemudian tekan pada bagian bawah hingga terkunci dengan benar. Selanjutnya saya akan mengukur untuk panjang kali lebar dari exhaust fan ini. Saya sudah menyiapkan sebuah meteran. Di sini untuk cover belakangnya ini, bagian belakang panjangnya ini sekitar 34 cm, dan untuk bagian cover depannya ini sekitar 39 cm. Untuk bagian samping, lebar sampingnya ini dari belakang ke depan cover itu sekitar 20 cm, dan untuk tingginya ini didapatkan sekitar 34 cm, dan untuk bagian cover depannya tingginya sekitar 345 cm. Di sini untuk mengukur pada pemasangan yang harus diperhatikan pada kisi-kisi bagian belakang. Untuk kisi-kisi sampai cover bagian steelnya ini sekitar 20 cm agar terbuka dengan maksimal. Untuk panjang dari cover sampai terbuka ini sekitar 25 cm.
Oke, kita coba hidupkan kembali. Terima kasih sudah menonton, bantu share and subscribe channel ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.